Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 3 pada tugas Ayo Mengingat Kembali pada halaman 83 sampai 85 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal dan perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Ya sudah, kita lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah yang mesti kita kerjakan pada tugas Ayo Mengingat Kembali. Saat SMP, kalian telah mempelajari mengenai faktor luar, yaitu eksternal, yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Masih ingatkah kalian apa saja faktor-faktor tersebut? Mengapa faktor-faktor tersebut mempengaruhi pertumbuhan? Bagaimana respon tumbuhan terhadap hal tersebut? Bagian untuk menjawab hal itu, coba lengkapi tabel 3.10 dengan studi literatur berdasarkan sumber yang relevan. Salin jawabanmu di buku tugasmu. Bagian, jadi simak pembahasan setelah ini. Dan berikut ini adalah tabel 3.10 mengenai respon tumbuhan terhadap faktor-faktor eksternal. Kita akan mengisi kolom keterangan deskripsi respon tumbuhan sesuai dengan faktor yang diberikan atau terjadi pada tumbuhan. Jadi simak pembahasan setelah ini, Gen. Bagian berikut ini adalah tabel 3.10 yang akan kita lengkapi atau isi pada bagian kolom deskripsi respon tumbuhan sesuai dengan faktor yang diberikan pada tanaman atau tumbuhan tersebut. Sebagai sumber informasi, kalian bisa mengakses link yang tersedia. Kita akan bahas satu persatu untuk setiap faktor yang diberikan pada tugas ini, Gen. Untuk faktor pertama, diketahui untuk melihat respon tanaman dewasa terhadap cahaya, kunjungi tautan berikut. Deskripsikan responnya pada bagian deskripsi respon tumbuhan. Bagian tanaman dewasa menunjukkan respon fototropisme, yaitu pertumbuhan yang dipengaruhi oleh arah cahaya. Umumnya daun dan batang tanaman akan tumbuh menuju sumber cahaya. Ini disebut sebagai fototropisme positif. Sedangkan akar tumbuh menjauhi cahaya. Ini disebut sebagai fototropisme negatif. Ini membantu tanaman memperoleh lebih banyak cahaya untuk proses fotosintesis. Kemudian untuk faktor kedua, untuk melihat respon bibit tanaman terhadap cahaya, kunjungi tautan berikut ini. Deskripsikan responnya pada bagian deskripsi respon tumbuhan. Bagian untuk kedua ini, sama seperti tanaman dewasa, bibit juga mengalami yang namanya fototropisme. Namun, bibit lebih sensitif terhadap intensitas cahaya. Bibit dapat menunjukkan yang namanya etiolasi saat tumbuh dalam kondisi gelap, di mana pertumbuhannya bisa lebih cepat untuk mencari cahaya. Ketika ada cahaya, pertumbuhan bibit justru dapat melambat dan lebih fokus pada perkembangan daun untuk terjadinya proses fotosintesis. Ini berhubungan dengan hormon auksin yang kalian bisa ketahui jika pernah melaksanakan percobaan berupa tumbuhan kacang hijau tumbuh lebih cepat di mana? Apakah di tempat gelap atau di tempat terang? Kalau kalian pernah melakukan percobaan tersebut, kalian harusnya tahu bagaimana respon bibit atau tumbuhan terhadap yang namanya cahaya. Kemudian untuk ketiga terkait dengan faktor sentuhan. Maka kalian bisa kunjungi link yang ada ini untuk mengetahui deskripsi responnya pada bagian deskripsi respon tumbuhan terhadap sentuhan. Bagian berikut adalah pembahasannya. Tanaman seperti Venus flytrap menunjukkan respon yang namanya tigmotropisme. Ketika disentuh oleh serangga atau benda lain, daun khususnya akan menutup secara cepat untuk menangkap mangsa. Respon ini dipicu oleh perubahan tekanan turgor dalam sel-sel tumbuhan yang menyebabkan gerakan penutupan daun. Bagian kita lanjut ke tiga faktor lainnya setelah ketiga faktor sebelumnya. Kita masuk untuk faktor keempat. Yang mana untuk faktor keempat ini terkait dengan respon tumbuhan untuk mencari tiang untuk sulur tumbuh. Kalian bisa kunjungi tautan untuk mengetahui bagaimana deskripsi responnya. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Tumbuhan seperti morning glory atau hipomea menunjukkan yang namanya tigmotropisme, di mana sulur tanaman akan melilit benda yang disentuhnya seperti tiang atau tanaman lain. Sulur ini akan terus merambat dan mencari dukungan untuk memperkuat posisi tanaman. Kemudian untuk faktor kelima, yaitu mengetahui respon tumbuhan terhadap suhu. Kalian bisa mencari informasi secara mandiri dengan berbagai akses, baik di Google maupun dari buku. Dan berikut ini adalah deskripsi responnya.
tumbuhan merespon perubahan suhu melalui mekanisme aklimatisasi. Pada suhu rendah, pertumbuhan tanaman melambat, dan beberapa tanaman memasuki fase dormansi untuk bertahan hidup. Sedangkan saat suhu tinggi dapat menyebabkan stres panas yang menghambat fotosintesis dan mempercepat penguapan air dari tanaman. Beberapa tanaman dapat meningkatkan produksi protein pelindung untuk melawan suhu ekstrim. Kemudian, untuk terakhir, terkait dengan faktor yang mana respon tumbuhan terhadap panjang siang, dan malam. Ini juga bisa kalian cari informasinya secara mandiri dari berbagai sumber referensi. Dan berikut ini adalah deskripsi respon tumbuhan. Fotoperiodisme mempengaruhi waktu berbunga pada banyak tanaman. Tumbuhan hari pendek seperti kerisan akan berbunga ketika malam lebih panjang daripada siang. Sedangkan tumbuhan hari panjang seperti bayam berbunga ketika malam lebih pendek daripada siang. Adapun tanaman netral tidak dipengaruhi oleh panjang siang dan malam. Nah, kan itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 3 pada sisi tugas Ayah mengingat kembali pada halaman 83 sampai 85 di buku pegangan biologi kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.